Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Cirebon yang berkelompokkan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Ines Kunisi, dan teman saya Putri Ana. Selanjutnya Tiara Tania Putri. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul optimalisasi grid system berbasis web. Oke, selanjutnya latar belakang digitalisasi pendidikan menurut Universitas Muhammadiyah Cirebon meluncurkan web berupa grid sistem UMC untuk mempermudah akses informasi akademik, misalnya seperti KRS, nilai, dan jadwal kuliah. Namun banyak mahasiswa yang mengalami kendala dalam penggunaan, beberapa mengeluarkan tampilan yang kaku, ukuran teksnya yang terlalu kecil di ponsel, serta navigasi yang membingungkan karena fitur penting itu tidak langsung terlihat. Dari sisi performa, aplikasi ini sering lambat atau tidak dapat diakses saat periode sibuk seperti pengisian KRS. Selain itu, tidak adanya notifikasi membuat mahasiswa itu kesulitan mengikuti pembaruan penting. Berdasarkan hal ini dilakukan kajian untuk memahami pengalaman pengguna secara langsung dan merancang perbaikan agar sistem lebih ramah dan sesuai kebutuhan mahasiswa. Oke, dari sini jadi intinya itu Universitas Muhammadiyah Cirebon itu membuat web grid system supaya mahasiswa itu lebih mudah akses informasi akademik, misalnya seperti KRS, nilai, dan jadwal. Tapi ternyata masih banyak yang merasa kesulitan nih saat webnya berjalan, karena beberapa mahasiswa itu bilang tampilannya kurang nyaman, teksnya yang kecil di layar HP, dan navigasinya agak membingungkan. Selain itu juga web ini sering lambat saat ramai, seperti pengisian KRS. Itu kan banyak mahasiswa yang menggunakan web ini, jadi kadang suka error sendiri, dan tidak adanya notifikasi yang muncul di HP karena ini kan berbasis web, jadi kita harus bolak-balik web itu. Baik, selanjutnya metodologi penelitian. Di era digital, perguruan tinggi dituntut menyediakan sistem akademik yang cepat dan mudah diakses. Menanggapi hal ini, Universitas Muhammadiyah Cirebon menghadirkan Grid System UMC, portal berbasis web yang memungkinkan mahasiswa mengakses informasi akademik, misalnya KRS, nilai, jadwal kuliah, data diri, dan pengumuman tanpa harus datang ke kampus. Meski praktis, sistem ini masih memiliki sejumlah kendala. Tampilan belum responsif di perangkat mobile, navigasi menu membingungkan, ukuran teks yang kecil, serta performa lambat saat trafik tinggi seperti pengisian KRS. Selain itu, tidak tersedia notifikasi otomatis untuk pembaruan nilai atau jadwal. Dengan demikian, meskipun grid system UMC mendukung digitalisasi kampus, dari strategi kenyamanan, navigasi, dan desain antarmuka masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan. Oke, kesimpulannya adalah penelitian ini tuh untuk memahami bagaimana langsung pengalaman mahasiswa saat menggunakan grid system. Fokusnya pada tampilan, cara navigasi, kinerja aplikasi, dan fitur notifikasinya. Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu untuk bisa dirancang perbaikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan lebih nyaman untuk digunakan oleh mahasiswa itu sendiri. Dan yang penjelasan ketiga itu adalah hasil wawancara. Yang pertama, penggunaan awal tidak ada panduan, tampilan awal membingungkan. Jadi belum ada panduan yang jelas. Awalnya itu agak bingung saat memulai aplikasi atau web tersebut. Kemudian, kedua, desain tidak responsif di HP, teks dan tombol kecil. Jadi tampilan di HP itu belum responsif, teksnya itu masih terlalu kecil dan sulit dibaca gitu.
Kemudian yang ketiga, navigasi. Menurut fitur penting tersembunyi, tidak ada pencarian. Jadi menunya itu cukup membingungkan. Fitur penting itu gak langsung kelihatan di gridnya. Jadi harus menekan beberapa apa ya, keterangan-keterangannya dulu, baru kelihatan itu fitur-fiturnya. Oh ya, dan yang paling penting itu tidak ada fitur pencarian. Dari hasil wawancara yang kami telah begitu. Kemudian 4, teknis. Aplikasi sering lemot saat KRS, sering error, tidak ada notifikasi, yang membuat info penting tuh kadang sebagai mahasiswa itu tidak update lagi. Kemudian yang kelima, saran. Desain responsif, fitur utama di beranda, notifikasi otomatis, dan panduan penggunaan. Oke, yang terakhir itu saran ya. Perlu desain yang lebih nyaman di HP. Misalnya fitur penting itu ditampilin di halaman depan dan ada tambahan notifikasi otomatis, dan sediakan panduan penggunaan supaya mahasiswa-mahasiswa yang belum tahu itu jadi bisa tahu cara penggunaan grid system atau mengelola grid system itu sendiri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Tiara Tania Putri akan membaca dan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu analisis temuan. Grid sistem UMC masih memiliki banyak kendala dari sisi kenyamanan dan kemudahan penggunaan, khususnya di perangkat mobile. Tampilan tidak responsif, ukuran elemen terlalu kecil, dan menu utama sulit ditemukan. Tidak ada fitur pencarian dan quick access memperumit navigasi. Secara teknis, sistem sering lambat atau gagal diakses saat trafik tinggi seperti pengisian KRS. Selanjutnya, ketiadaan notifikasi membuat pengguna harus mengecek informasi secara manual. Hal ini menunjukkan sistem belum mengutamakan pengalaman pengguna dan perlu perbaikan desain, navigasi, serta performa. Lalu selanjutnya di redesign UX. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi antar muka, grid sistem UMC belum optimal, terutama di ponsel. Maka dibuat desain ulang dengan fokus pada kebutuhan pengguna. Konsep utama desain ulang yang pertama, responsif. Responsif, tampilan menyesuaikan layar HP tanpa perlu di zoom. Dan yang kedua, fitur utama di beranda, KRS, nilai dan jadwal langsung terlihat. Yang ketiga, ukuran elemen lebih besar, icon dan teks lebih nyaman dilihat dan diklik. Yang keempat, ada tata letak sederhana, informasi tersusun rapi dan tidak membingungkan. Selanjutnya ada fitur baru yang diusulkan agar lebih ramah pengguna. Berikut fitur yang diusulkan. Yang pertama, notifikasi otomatis. Yang kedua, pemberitahuan nilai baru, pengumuman atau jadwal via email atau pop-up. Yang ketiga, panduan penggunaan. Yang keempat, video atau tutorial singkat untuk membantu pengguna baru. Yang kelima, tombol pencarian. Yang keenam, mempermudah pencarian fitur tanpa buka semua menu. Yang ketujuh, quick access. Yang kedelapan, fitur favorit bisa disimpan di beranda untuk akses cepat. Yang kesembilan, dashboard fitur utama. Yang kesepuluh, seluruh fitur penting langsung tampil di halaman utama, seperti KRS, nilai, jadwal, kelas kuliah, kampus merdeka, cetak kartu ujian, dan lain-lain, untuk mempercepat navigasi dan meningkatkan efisiensi. Yang selanjutnya ada solusi masalah. Permasalahan pertama, tampilan sulit dibaca di HP. Yang kedua, navigasi membingungkan. Yang ketiga, tidak ada notifikasi nilai atau jadwal.
Yang keempat, tidak ada panduan penggunaan. Yang kelima, sistem lambat saat masih sibuk. Yang keenam, sulit mencari fitur tertentu. Lalu selanjutnya, solusi yang diselesaikan. Pertama, desain responsif elemen. Kedua, fitur utama ditampilkan di halaman awal. Yang ketiga, penambahan fitur notifikasi otomatis. Yang keempat, tambahan halaman bantuan atau video tutorial. Yang kelima, usulan peningkatan performa dan server load balancing. Yang keenam, penambahan fitur pencarian. Saya Putri Ana akan melanjutkan presentasi dari rekan saya terkait dengan harapan sistem baru. Dengan redesain tampilan dan penambahan fitur ini, diharapkan grid sistem UMC dapat meningkatkan kenyamanan mahasiswa dalam mengakses informasi akademik, mempercepat waktu akses ke fitur penting, meningkatkan kepuasan pengguna terhadap layanan digital kampus, dan mencegah kebingungan pengguna baru melalui panduan dan tata letak yang jelas. Dari presentasi kami dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mengevaluasi pengalaman mahasiswa UMC dalam menggunakan grid sistem UMC dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi. Ditemukan masalah utama seperti tampilan yang tidak responsif, navigasi membingungkan, tidak ada notifikasi, elemen kecil, kinerja lambat, dan tanpa panduan penggunaan. Sebagai solusi, disusun desain ulang dan fitur tambahan agar sistem lebih nyaman, efisien, dan mendukung kegiatan akademik secara optimal. Saran dari kami adalah berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, ada implementasi desain responsif yang optimal di semua perangkat, terutama ponsel. Yang kedua, menampilkan fitur penting secara langsung di halaman utama untuk mempermudah akses. Yang ketiga, menambahkan sistem notifikasi otomatis untuk nilai, jadwal, dan pengumuman penting. Yang keempat, membuat panduan penggunaan interaktif baik dalam bentuk halaman bantuan maupun video singkat. Lalu yang kelima, meningkatkan infrastruktur sistem baik dalam bentuk halaman Saran dari kami yaitu implementasi desain responsif yang optimal di semua perangkat, terutama di ponsel. Lalu menampilkan fitur penting secara langsung di halaman utama untuk mempermudah akses. Lalu yang ketiga, menambahkan sistem notifikasi otomatis untuk nilai, jadwal, dan pengumuman yang penting. Lalu meningkatkan infrastruktur sistem, khususnya server, agar mampu menangani traffic tinggi saat pengisian KRS atau akhir semester. Yang terakhir, melibatkan mahasiswa sebagai pengguna langsung dalam proses pengujian dan pengembangan sistem agar hasil sesuai dengan kebutuhan nyata. Baik, sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.